semuanya, kembali lagi di Simfoni Baruna Bersuara. Halo, perkenalkan saya Faiza Maria sebagai host di episode kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan alumni dari SMA 1 Bernawati nih. Boleh kita kenalan dulu yuk? Silakan Kak. Halo, perkenalkan nama aku Delia Rahma. Dulu aku di sini tahun ajaran 2020 lulusnya. Dulu aku juga menjabat sebagai ketua OSIS di periode 2018-2019. Halo, nama aku Alifni, biasa dipanggil Livni. Aku juga sama kayak Delia, angkatan 2020 dan termasuk anggota OSIS juga pada saat itu. Ya, jangan mungkin kalian ada yang kenal kali ya sama alumni-alumni kita ini. Kita tanya dulu kali ya, kangen gak nih Kak sama SMA 1 Bernawati? Kangen banget sih kayak. Banget kan, beda banget ya, kayak waktu kita itu beda banget. Karena waktu kita juga itu waktu pas COVID awalnya, terus kita ngerasa kayak kurang masih di sekolah. Kita juga masih, apalagi aku banyak banget mau dipersiapin kayak nanti mau lulusan kayak gini, aku udah prepare kayak buat ngumpulin panitia segala macam kayak kita harus kayak gini, kita harus kayak gini. Ternyata itu udah dimusnahkan dengan adanya COVID. Iya, setuju. Karena kakak ini berdua lulusan 2020. Iya, betul. Ya, pas banget awal COVID. Kabarnya baik ya sekarang ya? Alhamdulillah baik. Tadi kita udah ketemu guru-guru, gimana kesannya? Seru banget sih, kayak udah lama gak ketemu kan, terus sekali ketemu terus langsung kayak wah, ketemu lagi akhirnya, punya waktu lagi buat ketemu kesini kan, punya kesempatan gitu sih. Juga tadi kita banyak banget flashback gitu kayak Masa lalu. Iya, betul. karena di setiap titik ini punya sejarah, punya cerita masing-masing gitu. Ya gitu deh. Masa SMA, guys. Oke. Gimana? Kakaknya udah pada makan belum? Semangat kan hari ini? Udah Wah, dong. semangat dong. Udah alhamdulillah udah mengisi fondasi kehidupan hari ini gitu. Lagi pada libur semester ya? Iya, Bisa hadir. Iya. Lagi liburan juga sebenarnya. Kalau aku ya, aku abis selesai KKM sih. Terus juga masih ada jeda 2 minggu buat aku ya liburan lah, menikmati masa-masa. Walaupun 2 minggu, normalnya kan memang sebulan ya. Iya. Tapi aku nggak apa-apa. Kalau aku karena di kampus aku nggak ada KKM, jadi sekarang aku magang pertama udah selesai. Sekarang itu lagi mau nyari magang yang kedua lagi. Oh, lagi magang sama Iya. habis KKN. Betul. Iya. Kita lagi mau semester akhir ya kan. Oke. Jadi tema kali ini tuh adalah episode kali ini tuh tentang membahas perkuliahan nih, dunia perkuliahan, lulus dari jenjang SMA. Kita tanya dulu, kakak sekarang di univ mana, fakultas apa nih kakak berdua? Kalau aku kali ya, aku di IPB University, aku di jurusannya FMIPA, Departemen Fisika. Kalau aku sekarang lagi aktif kuliah di BINUS dengan jurusan teknik sipil. Gimana nih kuliahnya? So far so good ya, kalau bisa dibilang ya. Kalau aku ya dinikmatin aja gitu. Karena kan kalau nggak kayak gitu kita nggak bisa tahu ya. Kalau misalkan dunia kuliah sama dunia sekolah Beda banget ya. Jadi ya udah kita nikmatin aja gitu. Nah, mungkin kalian ada yang penasaran, kakaknya satu masuk IPB, satunya masuk BINUS nih. Sekarang mereka lewat jalur apa sih? Bisa diceritain? Kalau aku dulu lah. Ya, boleh. Oke. Boleh, coba aja. Kalau aku sendiri dulu karena aku jadi ketua OSIS ya, aku masuk di IPB tuh jalur ketua OSIS. Jadi memang dulu, ini fun fact ya, aku tuh dulu ya waktu SMA itu dibilang gini. Jadi kalau aku maunya masuk PTN itu nggak mau yang pakai tes. Jadi sudah diniatkan memang dari awal kayak nggak, gue harus masuk PTN, nggak mau pakai tes karena aku mau minimalisir aku buat belajar lagi gitu, karena aku tipe yang kalau belajar tuh butuh niat yang harus dikuatin gitu, sedangkan aku tuh kayak mut-mutan, jadi kayak kalau belajar tuh ya udah sempet-sempet aku aja. Bahkan kalau aku UAS pun atau aku ujian kayak gini tuh aku malam itu aku nggak belajar, jadi aku cuma
ya udah aku pulang les, aku ke rumah main HP sampai aku bener-bener bosen. Habis itu aku tidur, baru jam 2-nya aku baru belajar. Besok paginya kan masih fresh ya, aku ngerasa kayak itu adalah hal-hal yang menurut aku bisa aku resap gitu. Jadi ya itu, belajar aku tipe-tipe yang mut-mutan terus yang kejar paket. Jadi nggak yang terforsir malam ini belajar ini, terus nanti pagi enggak. Kalau aku yang tiba-tiba langsung udahlah belajar tuh pagi aja gitu. Jadi aku malamnya tuh balik les, pulang, main HP sampai aku capek baru aku tidur. Udah habis itu aku jam 2 itu udah mulai start buka buku, terus juga aku belajar, baca-baca kayak gitu sih aku. Makanya aku kayak meniatkan gue gak mau nih gitu kan, gue gak mau nih PTN tuh uji tulis gitu. Sebenarnya nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Kalau punya diniatkan mau masuk PTN, terus juga mau dikejar salah satu PTN, dikejar aja. Tapi setiap orang kan punya beda-beda dan belajarannya masing-masing ya. Beda loh. Kalau aku sama dia pun beda pembelajaran kita tuh kayak bertolak belakang juga, tapi kita menyeimbangkan. Gitu. Nah, kalau aku sendiri waktu jadi ketos itu tuh memang kan aku ngeliat ketos aku yang dari awal tuh, wah dia masuk PTN tuh keren banget, kayak aku bisa nggak ya nyontoh gitu, aku bisa nggak ya masuk gitu kan. Karena aku pesimis juga, karena waktu pas kita ya ranking tuh kayak balap-balapan gitu. Jadi dulu kita kayak punya kayak satu tujuan, kayak gue mau ranking berapa nih, gue mau ranking berapa. Dan itu tuh menurut aku tuh yang super duper minder, kayak nggak mungkin deh kayaknya gitu. Tapi ternyata waktu SNPTN pun aku daftar di IPB juga, karena memang aku dari dulu kepengen banget masuk IPB. Sampai di binder aku itu tuh ada logo IPB sendiri. Jadi binder binder aku PM itu tuh selalu ada logo IPB di binder aku. Terus kalau aku buka tuh aku selawatin, aku pengen banget gitu masuk gitu. Sampai akhirnya SNPTN pun aku masuk IPB, kayak aku daftar di biologi fisika juga, ternyata nggak lolos, merah, kecewa memang, cuman ya udahlah gitu kan. Harapan satu-satunya aku adalah jalur ketua OSIS. Jadi aku bilang sama mama papaku, karena waktu itu di angkatan aku itu waktu pas masuk kuliah swasta ternyata ada jalur ketua OSIS di swasta yang udah terakreditasi A, itu yang dia ketua OSIS itu dapat gratis 4 tahun, jadi dia beasiswa. Terus aku mikirnya kalau misalkan aku nggak masuk negeri pun aku mau ngambil itu aja gitu. Jadi walaupun aku swasta tapi aku beasiswa, itu aja sih yang penting. Ternyata harapan aku cuma di jalur ketua itulah. Aku bilang sama orang tua aku kayak, kalau misalkan udah nggak dapet jangan kecewa gitu. Aku nggak mau tes, bukannya aku nggak mau berjuang, tapi aku mau apa yang udah aku kejar, ya udah itu yang aku mau capai gitu. Jadi akhirnya pas ketua OSIS pun besoknya mau pengumuman, aku tuh kayak sholat malam gitu. Aku ngerasa kayak besok nih gitu. Sampai akhirnya pas hari hanya itu pengumuman, aku buka ternyata aku lolos. Terus di situ aku coba shocknya tuh kayak, kok nggak ada pemberitahuan selamat atau mohon maaf gitu ya. Ternyata pas aku scroll, aku udah langsung disuruh daftar ulang. Kayak wow. Terus aku baru di situ lihat, baru di bawahnya lagi aku lihat ternyata aku keterima. Dan apa ya, itu kan lagi covidnya ya, itu nggak boleh keluar juga. Jadi aku kayak cuma di kamar, aku ngeliat itu, terus pengumuman itu aku ngeliat di kamar, dan aku ngasih tau mama papa aku, mereka cuma bilang ya udah. Jadi nggak ada senengnya, nggak ada sedihnya, anaknya cuman tanggapannya ya udah selesai gitu. Kalau anaknya udah masuk udah gitu, karena memang orang tua aku nggak berharap banyak, karena aku itu udah bilang kalau memang diterima pun alhamdulillah, enggak pun ya nggak apa-apa gitu. Aku ngambil yang beasiswa itu aja gitu, dan ya udah sampai sekarang. Kalau aku sendiri ya, dari cerita kakak tadi kan kakak SKS di sistem kerebut malam kali ya, bisa dibilang nih belajar. Iya sepertinya ya. Tapi nilai aman-aman aja. Alhamdulillah aman. Bahkan dulu aku kalau misalkan sama dia nih kita ujian besok, dulu kita guru kimia kita Bu Yus ya. Kalau misalkan dia tuh tipe yang kalau misalkan tiba-tiba ya ulangannya, jadi nggak diomongin. Dan itu pun kalau nggak belajar ya udah wassalam aja kita. Sampai kejar-kejaran, kayak mau ngumpulin tuh harus bener-bener kejar-kejaran sama Bu Yus. Dia emang suka dikejar sih sama dia kayaknya ya. Kayak harus lari dulu gitu. Jadi kalau misalkan kita ya kuis ataupun nih
ulangan gitu sama Bu Yus, guru kimia kita waktu itu. Jadi sistemnya dikasih 5 soal, tapi itu 5 soal beranak ya, beranak. Terus kita cuma dikasih waktu 10 menit. Terus udah gitu, kalau lebih dari 10 menit, guru itu keluar, bener-bener yang lari, pokoknya Sampai semua anak kelas tuh keluar semua. Jadi kalau udah masuk, kalau Bu Yus ini udah masuk ke ruang guru, itu ulangan kita nggak bakal diterima dan nggak nilai. Berarti ngejar gurunya nih. Iya Iya betul. benar, memang kita kayak gitu Kak. Gitu ya. Terus udah gitu kita kayak ya sebelum, pokoknya kalau dia udah berdiri dari meja ini, kita udah kayak langsung siap-siap ngumpulin aja. Karena memang kita nggak mau, kita udah capek-capek mikir dan nulis, terus pas kita kasih ke dia tinggal diterima tuh kayak nyesek banget. Gitu. Lanjut ke kakaknya tuh. Iya, kalau aku dulu kan kalau misalkan swasta nggak ada tesnya kan ya, jadi kayak ya udah sebenarnya BINUS itu buat cadangan aku pilih PTS juga. Dan untuk sebenarnya aku keterima di SBM buat di UPN Jogja dengan jurusan ilmu tanah. Tapi ini sorry banget karena aku nggak ngambil jurusan itu karena pas waktu awal-awal COVID banget kan ya. Jadi kayak dari orang tua tuh juga nggak ngizinin gitu loh. Jadi kayak sebisa mungkin aku kayak bener-bener posisi nggak enak gitu sih, kayak harus pilih yang mana ya, kan udah keterima di SBM juga, terus udah di BINUS juga udah daftar juga, jadi kayak bener-bener posisi nggak enak banget harus milih. Dan mungkin emang pilihan itu nggak ada yang jelek kan ya, kayak ya udah apapun itu pilihannya kayak pasti ada jalannya, jadi aku lebih milih BINUS sih. Untuk kakak sendiri, menurut kakak lebih pentingin jurusan atau kampus ya dari pengalaman yang tadi itu berarti? Oke, kalau misalkan aku lebih milih kayak jurusannya sih, kayak percuma nggak sih kalau misalkan menurut aku ya, ini menurut aku kayak kalian mengharap-harapkan univ yang kalian mau dengan jurusan mungkin yang kayak gengsian gitu kan. Jadi kayak aku lebih milih jurusannya, mendingan aku milih jurusannya yang aku mau dan bakalan nanti pas lulus itu jenjang karirnya itu udah dapat gitu apa yang kita mau. Jadi kayak nanti kuliahnya juga kayak nggak males-malesan gitu kan. Kalau menurut aku sih gitu sih. Oke, kita udah dengar nih cerita sedikit tentang Kak Delja dan Kak Alif nih. Untuk masuk ke perguruan tingginya. Mungkin kita lanjut ke ini, pengalaman flashback dikit Kak di SMA-nya nih. Kalau di flashback itu kita ngerasa kayak Kita sekolah lagi. Boleh. Boleh. Emang kita sekarang nggak muda? Masih muda saja. Agak ini ya, saya agak merasa tua banget ini ya, mohon maaf nih. Maaf ya. Kita balik lagi ke masa sekolah. Masa masih pakai seragam. Aku masih ada loh seragamnya. Masih ada. Masih muat. Masih. Bisa kali kapan-kapan dipakai. Boleh. Oh iya boleh ya. Sekolah lagi. Apa kita masuk kelas juga nih belajar? Iya. Boleh. Tapi nanti jangan gurunya seumuran kakak. Enggak dong. Enggak. Maaf. Ya semoga kalau emang ada rezekinya di sini ya. Oke. Gimana nih kakak dulu ada les gak pas masa SMA? Terus pergaulan kakak, lingkungan kakak tuh mendukung gak nih untuk kegiatan belajar kakak sendiri? Oke, kalau aku ya, fun fact juga nih, aku kan tipe belajarnya kan yang kejar kebut semalam ya. Iya. Of course, berarti aku nggak bisa dong yang belajar sendiri. Itu aja sih, aku mah. Jadi dari kelas 10 sampai ke kelas 12, itu tiap hari aku les. Tiap hari lesnya? Ya, tiap hari. Tiap hari yang benar-benar aku les. Mungkin di kelas 11 aku stop setengah semesteran lah. Pokoknya aku stop karena itu lagi hektik-hektiknya ketos ya. Jadi aku kayak udah deh capek gitu. Tapi cuman bertahan 6 bulan kayaknya aku nggak les. Dan itu aku nggak sanggup nggak les. Ternyata aku masih membutuhkan les gitu kan. Jadi aku dari kelas 10 sampai ke kelas 12 aku les. Dan memang dulu kalau di soal pergaulan ya, karena posisinya di sini aku ketos, jadi aku harus berbaur sama ya IPA pun, IPS pun aku harus berbaur gitu. Jadi kalau dibilang teman-teman aku gimana pergaulannya, kita memilah-milih aja sih. Kita mau bergaul di tempat yang mana, di kelompok yang mana. Tapi waktu aku sih alhamdulillahnya kita nggak ada berkelompok-kelompok gitu loh. Jadi kita semuanya itu nyatu. Dan kalau misalkan
kita lagi ada apa namanya event atau misalkan ada kegiatan gitu, itu aku minta banget sama mereka buat tolong koordinasi setiap kelas segala macam, karena aku kan megang seluruhnya, jadi aku nggak bisa yang apa ya mematokkan harus megang ini enggak. Kalau aku lebih ke internal semuanya aja gitu. Terus juga untuk belajar aku dengan adanya pergaulan ini gitu, aku nggak masalah sebenarnya mau teman-teman aku banyak yang apa namanya madol ya, dulu masalah dulu tuh madol, terus ada yang ketahuan merokok, ada yang sebenarnya aku nggak masalah walaupun dia dibilang dicap sama guru itu bandel ataupun apa, aku nggak masalah. Cuman balik lagi di akunya, aku mau ngambil pergaulan ini dari sisi mananya gitu. Kalau misalkan aku ngambil sisi buruknya, pasti di aku juga ikut buruk. Tapi kalau misalkan aku ngambil dari sisi baiknya, aku bisa belajar bareng-bareng sama mereka tentang apapun ya, tentang sosialnya, tentang kita belajar akademiknya ataupun tentang segalanya lah pokoknya. Itu aku ambil yang positifnya. Kalau memang buruknya ya nggak aku ambil gitu. Karena aku ketos, aku nggak mau ngasih contoh ke yang lain kalau aku tuh jelek gitu. Karena dulu aku sangat amat ditegasin banget sama orang tahu kayak kalau misalkan kamu jadi pemimpin, kalau bisa jadi pemimpin yang benar-benar menebarkan positif gitu kan, jangan yang negatif gitu. Sampai aku juga waktu itu beberapa kali ada kegiatan ya di sini kayak pasti ada porseni kan segala macam kayak gitu tuh, aku tuh udah nge-prepare kayak pokoknya kalau kita punya kegiatan itu pasti aku sering banget kalau misalkan kegiatan itu udah mulai deket-deket itu pasti banget aku suruh sering banget rapat. Sampai kayak kita kayaknya anggota-anggota tuh kayak udah pada kalau aku bilang rapat ya mereka kayak bisa nggak usah rapat, yang kayak mereka tuh udah males kalau misalkan udah rapat-rapat terus, karena aku kan orangnya terprepare kalau misalkan ada sesuatu gitu yang aku mau kerjakan atau aku mau lakuin itu pasti aku terprepare gitu. Jadi aku nggak mau yang tiba-tiba blok gitu terus hasilnya nggak ada. Jadi mending aku kayak prepare, oke kita rapat dalam seminggu ini, kita rapat terus gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan kalian nggak ada maupun yang join pun nggak apa-apa. Tapi ya memang alhamdulillah mereka paham kayak seenggaknya lah ada 10, ada 12 orang yang penting mereka tuh datang gitu untuk apa ya partisipasinya mereka gitu. Dan memang harus banyak sabar. Kalau kayak kita kan memang kita sebagai contoh, salah satu contoh buat mereka ya, kalau misalkan kitanya emosi segala macem itu malah nggak apa ya memperburuk jadinya. Jadi aku dari dulu bahkan aku nggak pernah kalau aku marah, aku nggak mau nunjukin ke anggota-anggota aku. Jadi aku keep aja dulu. Aku keep. Sampai kalau misalkan butuh di-eval, butuh diomongkan, aku benar-benar nge-mention ke mereka semua. Kalau misalkan aku ada mau ngomong penting, baru kita kumpulin ke satu ruangan yang memang aku langsung keluarin unek-unek aku. Di situ aku bilang, selama ini aku nahan. Mungkin karena mereka ngelihatnya aku tuh gak bisa marah gitu, maksudnya. Ya kalau soal-soal kayak gini aku kayak lebih meminimalisir marah, jadinya aku lebih memposisikan aku sendiri gitu, jadi aku nggak gampang terpancing aja. Cuman kalau misalkan memang udah nggak tahan kayaknya aku bakal nge-eval kayak gitu. Kalau dulu ya itu sih kalau aku. Nah, aku paham banget nih ya, aku jadi satu OSIS nih. Di zaman dulu tuh kakak ngadepin mereka ya gimana tuh kak? Aku ngadepin mereka itu sebenarnya satu sih. Aku benar-benar kalau akunya telaten, akunya sabar, kayaknya aku bakal bisa tahu memposisikan mereka seperti apa. Jadi kalau misalkan aku bilang hari ini rapat ya gitu, terus mereka ada bilang nggak bisa deal, capek segala macam. Aku masukin dulu. Oh berarti ya memang anggota-anggota aku tuh lagi nggak mau rapat sekarang, tapi kecuali kalau itu urgent banget, misalkan Butri dulu kan kepala sekolah aku Butri ya, jadi kalau Butri ngasih kayak satu tugas ke aku gitu, kayak misalkan Delia besok ada undangan seminar gitu, kamu kumpulin teman-teman kamu yang mau buat dibawa misalnya gitu, kayak gitu tuh aku udah kayak nge-prepare, oh siapa aja nih, pasti yang aku tanyakan itu ya aku prioritaskan dulu tuh adalah anggota-anggota aku. Karena kenapa? Mereka tuh kan calon-calon, maksudnya. Kalau aku pun sendiri bisa satu langkah di depan mereka juga harus bisa satu langkah di depan teman-teman mereka yang lain yang bukan beranggota OSIS, tapi bukan berniatan kalau anggota OSIS tuh maju satu langkah, tapi seenggaknya mereka berani untuk bisa ada di depan yang orang-orang yang mungkin belum bisa mencoba hal-hal itu gitu. Jadi tiap kali Butri
ngasih kayak tugas ke aku, misalkan ada seminar atau misalkan kita ada undangan kemana-kemana, pasti Bu Tri kasihnya ke aku atau Bu Lia hubungin ke aku. Terus yang aku prioritaskan itu adalah anggota-anggota OSIS aku. Terus juga aku bilang sama mereka, kalau misalkan mereka mau sering-sering aku aja kayak gini, tolonglah aku mau kalian tuh aktif gitu kan. Tiap kali ada kegiatan, tiap kali aku minta rapat, tolong dimaksimalkan. Aku rapat itu nggak sebentar kok, maksudnya nggak lama kok gitu kan. Kalaupun sebentar, aku cuma ngomong besok kita kayak gini, maunya kayak gimana, maunya kayak gimana. Kalaupun udah selesai ya udah gitu. Bahkan aku sempat ngajak, sering kok aku rapat itu bukan yang rapat seriusnya. Aku sering banget kok ngajak bercanda. Aku juga sering kayak misalkan kalau mereka maunya serius gitu, akunya serius, ya mereka bisa serius. Kalau akunya maunya bercanda, terus juga mereka bisa diajak bercanda, ya bisa gitu. Karena dulu kan aku ketua OSIS itu bukan, maksudnya aku megang ketua OSIS itu bukan aku doang. Jadi beruntungnya aku punya wakil yang keren banget, si Majid. Aku ngerasa dengan adanya dia tuh aku terbantu banget. Jadi kalau misalkan aku sibuk ke sini, terus dia yang handle ini. Jadi aku sibuk ke sini, dia yang handle ini. Jadi menurut aku tuh satu kayak, menurut aku ya apa ya, udah ketua sama wakil kalau emang udah pas, udah cocok, terus dia udah bisa jalan bareng gitu, itu menurut aku kayak lebih gampang karena aku ngerasain rasanya kayak aku rangkap 3. Jadi aku ketua OSIS iya, aku sekretaris pun iya, aku bendahara pun iya. Jadi aku ngerasa walaupun aku rangkap kayak gitu, aku ngerasanya aku bersyukur karena aku ada wakil yang bisa nge-manage itu. Kayak misalkan kalau aku kesini, kalau aku ada urusan ini, kalau ada urusan kayak dia tuh langsung ya gue yang kesini, gue yang kesini, kayak jadi oke gitu. Ya, jadi aku nggak ngerasa sendiri, cuman ya memang rangkap itu yang menurut aku melelahkan sih. Jadi kalau misalkan kalian para mau jadi anggota OSIS inti maupun ketua OSIS, aku berharapnya nih anak-anak Barunawati atau terutama SMA, kalian harus lebih aktif lagi. Buat apa? Jadi kalian tuh nggak cuma stuck di situ-situ aja, tapi kalian bisa ngelangkah jauh lebih gitu. Seenggaknya kalian ngelatih mental kalian sendiri gitu. Kalau aku sih. Leadership Kak Delia kan bagus banget nih. Ada pelajaran atau pengalaman apa nggak sih di luar sekolah? Di luar sekolah? Iya. Melatih leadershipnya itu loh. Aku nggak ada sih ya. Aku jujur ya, dulu sebenarnya sistem ketua OSIS aku itu kalau misal dia diambil kalau misalkan tahun sebelumnya dia udah ikut OSIS. Sedangkan aku, ya nggak sih kita kayak gitu kan. Tapi waktu aku nggak, tahun sebelumnya tuh aku nggak ikut. Jadi aku ditarik langsung waktu LDKS karena waktu LDKS itu aku benar-benar aktif, mungkin ya, aku benar-benar aktif sampai ada sesi pertanyaan dan tanya jawab itu aku selalu jawab, dan aku kalau udah prinsip A aku bakal A dari dulu. Jadi kalau aku udah A ya A, sama kayak waktu kemarin aku milih PTN itu, kalau aku udah IPB aku IPB gitu, aku nggak goyang kemana-mana karena prinsip aku kalau udah A ya A gitu. Nah waktu sesi tanya jawab itu aku sempat ada debat sama kakak kelas aku soal kayak katanya, kan dulu aku suka nyanyi ya. By the way juga dulu aku kayak suka banget diajak nyanyi gitu sama Mem Grace buat ngisi acara-acara, dan aku tuh dibilangnya salah satu yang suka mewakilkan sekolah buat nyanyi gitu. Terus udah gitu juga ada satu kakak kelas pun bilang gini waktu aku LDKS, Delia, gue tahu pasti itu lagi ada materi tentang cinta negara, cinta tanah air kayak gitu. Dan dia bilang kalau misalkan apa contoh hal yang membuat lo cinta sama tanah air gitu. Terus dia menyinggung tentang aku nyanyi. Menurut aku itu udah melempar gitu loh, kayak oke, dia bahasnya ke sini nih, berarti aku harus kayak gimana, sampai dia ngomong kalau lu beneran cinta tanah air, ini aku masih teringat banget ngomongnya, kalau lu cinta tanah air pasti di playlist lagu lo semua lagu-lagu bahasa Inggris. Aku tuh ngerasa kayak enggak kok, enggak samsek kok gitu. Bahkan playlist lagu aku Indonesia semua. Terus aku bilang, kakak tau dari mana? Aku bilang, enggak kok, aku nggak ada playlist lagu Inggris segala pun. Terus sampai aku kayak berusaha kayak, karena LDKS tuh nggak megang HP ya, aku sampai bilang nanti kakak cek aja HP aku, kalau misalkan ada ya udah berarti aku bohong. Tapi ternyata memang aku nggak ada playlist lagu Inggris gitu kan, karena aku suka Indonesia. Terus gitu
pertanyaan selanjutnya tuh kayak menuju kayak aku gimana buat ngehandle kalau misalkan untuk orang sekitar, terus juga kalau misalkan kepemimpinan aku juga sering banget ditanya itu waktu LDKS. Aku jawabnya tegas, aku nggak bertele-tele kayak gimana-gimana gitu, tapi aku tegas. Jadi kalau aku udah berprinsip A ya aku A gitu. Jadi itu aku shock banget karena waktu itu ada teman aku juga yang ikut anggota OSIS dulu sebelum aku. Dia tuh suka tantangin gini sama aku, gue yang jadi ketua OSIS. Ingat banget itu. Gue yang jadi ketua OSIS. Kan lu nggak masuk anggota OSIS sebelumnya. Terus aku bilang ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya aku nggak masuk anggota OSIS pun atau ketua OSIS pun aku nggak apa-apa. Tapi kan rezeki semua udah diatur ya sama Allah. Jadi aku ngerasa kayak ya udah aman aja, aku udah ada yang ngatur semuanya udah. Jadi aku tinggal terima aja. Ternyata pas diumumin aku masuk salah satu kandidat, happy sih. Maksudnya kayak aku bisa ngebuktiin, bahkan yang ngomong kayak gitu pun ada di belakang aku, ternyata dia anggota aku aja gitu, bukan bagian inti dari aku. Sampai akhirnya cobaan-cobaannya banyak banget sih kalau waktu jadi ketua OSIS. Kalian ngerasain mungkin ya nanti kalau jadi ketua OSIS itu seperti apa. Bahkan dulu waktu aku jadi awal-awal ketua OSIS, aku pernah dibully. Iya sih. Aku yang pernah dibully sampai aku minder sama diri aku kayak, aku bener pantas nggak sih jadi ketua OSIS ini? Gitu. Tapi aku ngerasa aku mau ngebuktiin aja ke diri aku, ke orang lain, kalau aku tuh bisa. Karena bukan aku yang gak mau pantang menyerah, aku juga punya prinsip itu. Jadi aku ngerasa enggak kok, gue bisa kok. Gue nggak seperti apa yang mereka bilang kok gitu. Tapi karena aku ngerasa ya udahlah. Sampai aku ngerasa ya udah. Akhirnya aku bisa buktiin ke mereka kalau misalkan aku bisa nyelesain masa periode aku gitu. Jadi ya udah. Close. Keren banget Kak Delia. Sekarang kita move ke Kak Alif dulu. Boleh. Tadi pertanyaan aku ya. Nih, kakak ada les gak? Terus belajar kakak gimana? Dan menurut kakak tuh pergaulan atau lingkungan tuh berpengaruh gak sih untuk proses belajar kakak? So far dari yang tadi kita lihat dengar dari Delia itu, kalau sistem belajar aku tuh bener-bener beda banget sama Delia, karena kalau aku belajar tuh misalkan besoknya ada ulangan tuh aku kayak yang bener-bener harus belajar. Di malam itu juga harus belajar sampai aku puas dan aku ngerasa aku bisa nih besok gitu. Baru aku stop belajar gitu. Kalau les mungkin aku dari kelas 11 sampai 12 itu les, dan kalau kelas 10 mungkin aku ngerasa masih bisa nih tanpa les, jadi aku kelas 10 itu nggak les, dan kelas 11 12-nya baru difokusin buat les, buat misalkan dapat di PTN di mana gitu. Jadi ya sangat amat berbeda sama Delia, makanya kalau misalkan waktu belajarnya mungkin jadi kayak beda kan. Delia pagi-pagi dan sedangkan aku dari malam tuh udah bener-bener belajar, jadi kayak aku cari teman yang lain nih, misalkan dari pulang sekolah kan aku jadi les dulu kan, terus nanti pas pulang lesnya baru belajar lagi, mungkin ngajak teman yang lain yang sekiranya mau belajar dari malam itu sampai mungkin sampai dia ngerasa puas dengan belajarnya itu. Jadi kayak aku emang bener-bener kayak nggak bisa banget kalau misalkan belajar kayak bangun jam 2 tuh nggak bisa, mendingan gue tidur kan gitu, dari belajar dari malam gitu udah nempel banget di otak. Jadi gitu sih misalkan. Terus kalau misalkan lingkungan aku so far kayak sangat amat mendukung, jadi kayak aku nggak ngerasa kesulitan dan nggak dibantah sama sekali. Mau pilihannya apapun tuh kayak ya udah apapun yang kamu mau ya lakuin aja gitu. Itu sih kalau misalkan dari aku. Kita maju sedikit nih, kan Boleh. Kak Delia nih pengen banget IPB. Nah kalau kakak itu ada gak impiannya yang bener-bener pengen banget dari kecil? Mungkin agak sedikit beda kali ya, kayak misalnya dulu tuh dari kelas 10, 11, 12 tuh kayak gue mau ini, pasti kan ada yang beda-beda kan. Mungkin dulu tuh lebih fokusnya kelas 10, kelas 11 itu maunya di fakultas kesehatan, kayak misalkan kedokteran, mungkin agak nggak nyambung sama jurusan sekarang ya kan. Kelas 10 juga maunya emang kayak kedokteran gitu, kalau nggak FKG. Nah, aku tuh mikir kayak bisa nggak ya, kayak masih meragukan diri aku sendiri. Jadi kayak waktu itu pernah diskusi juga sama saudara aku, banyak kan diskusi sama saudara, guru sama orang tua juga kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalkan emang nggak bisa di kedokteran, coba cari yang lain. Kira-kira sukanya di apa, misalkan menghafal atau menghitung kan. Jadi kayak aku lebih prefer ngitung daripada ngafal. Jadinya kayak apa ya, sambil aku research jurusan-jurusan apa nih yang sekiranya aku suka dan emang
jenjang karirnya tuh oke banget kan. Terus aku kayak ya udah disaranin kayak teknik sipil aja coba gitu. Kalau misalkan nanti sebenarnya teknik sipil itu emang banyak hitungan gitu. Kalau misalkan emang suka ngitung sebenarnya masih bisa oke-oke aja sih ngejalaninnya, tapi pas sekarang ngejalanin kayak oh ternyata bisa ya gitu. Emang agak beda banget dari kesehatan tiba-tiba ke teknik tuh kayak nggak banget gitu kan, agak beda kayak. Iya sih mungkin kalau dari aku itu aja sih. Aku pengen nanya ke kakak berdua nih sekarang. Cara nentuin minatnya pengen ke situ tuh gimana sih? Pengen ke jurusan yang sekarang. Mungkin Kak Alif nih udah tadi. eh, ini masuk fisika tuh gimana? Gimana ya? Gini. Ini emang aku tuh juga nggak expect aku masuk ke fisika. Karena waktu jalur ketos itu, aku tuh ngeliat peluang. Kenapa aku ngeliat peluang? Karena peluang waktu COVID itu lagi naik-naiknya kan. Jadi orang sistemnya kayak sekolah naikin nilai anaknya buat biar tinggi gitu kan. Karena posisinya kan itu UAS pun kita di rumah. Ya kan ya? UAS, UAS ya kan. Kita UAS itu di rumah. Jadi terus kita rasa apa ya? Belum puas gitu sama hasilnya sampai akhirnya aku bingung, aku juga just sharing gitu lah sama papa mamaku kayak aku mau kuliah di mana, aku jurusan apa gitu. Sampai akhirnya aku pikirkan baik-baik terus aku ngeliat nilai rapot aku juga. Jadi itu aku kayak nilai rapot aku nih, aku duduk di ruang tamu aku duduk, aku lihat nilai rapot aku tuh aku bilang yang paling besar nilainya itu kalau aku jumlah semuanya tuh fisika kalau nggak biologi. Jadi aku bukan dengan minat bakat tapi aku ngeliat peluang. Itu salahnya sih. Iya. Salahnya aku di situ sampai akhirnya aku nggak, maksudnya apa ya, kalau tadi Alif nih dia enjoy dengan pilihannya, kalau aku nggak enjoy, tapi aku menikmati kok, maksudnya dengan aku dapat fisika tuh aku menikmati dengan fisika-fisikaan ini dan kepusingan-kepusingan aku menikmati, cuman kayaknya aku nggak apa ya, kayaknya nggak, lebih interest cuman nggak yang terlalu gitu kali ya. Kalau si Alif ini kan mungkin karena dia mau ke sipilnya banget gitu, tapi kan interestnya berarti besar dong ke salah satu jurusan itu. Kalau aku biasa aja. Jadi nggak yang suka, yang enggak juga, nggak suka pun yang enggak juga gitu. Jadi tengah-tengah gitu. Karena di situ aku cuma lihat peluang, terus ternyata peluang itu keterima dan aku dapet. Kalau nggak diambil pun aku sayang kayak oh ya udah deh, dicoba dulu. Lumayan agak menguras ya kalau fisika itu. Mungkin sama kali ya kita, karena ada kalkulusnya, kita juga ada perhitungan-perhitungan dan mungkin nggak beda jauh perhitungan fisika sama sipil. Cuman ya aku menikmati sih kalau di fisika. Karena di kelas itu sebenarnya aku baru masuk offline itu tahun ini. Tahun sebelumnya masih belum offline. Jadi masih online, full online gitu kan. Jadi aku masih menikmati di semester 1 sampai semester 4 IPK aku masih bagus. Ternyata pas offline, dengan aku online aku nggak ngerti apa-apa kan, karena kan terus kayak aku pas offline itu kayak ini lo fisika, terus itu ternyata aku ya itu karena aku kan selama COVID itu nggak kemana-mana, aku bingung dong, aku mau ngapain nih, aku nggak bisa diem kan memang anaknya. Jadi aku coba beberapa bisnis aku gitu. Jadi dengan keasikan aku kuliah sambil bisnis, itu ngebuat aku kayak pas masuk ke kuliah tuh kayak culture shock banget gitu ke aku, kayak kuliah kayak gini? Kayak masa sih kuliah kayak gini gitu? Kok bayangan yang gue lihat sama diri gue kok kayak beda gitu kan? Karena yang lain tuh udah pada punya sedangkan aku nggak ada, aku cuma bertiga. Itu pun yang cowok 1, 2 itu yang sering nempel sampai sekarang sama aku di tempat kuliah itu kayak, kok kayak gini? Aku mikir sampai aku nggak ada teman, kayak apa ini gue keasikan ngebisnis ya, karena selama online ini aku nggak ada kerja sama dengan baik, maksudnya nggak ada kerja kelompok segala macem gitu, diajak Zoom aku susah gitu. Tapi ya memang pembagian waktunya emang sulit banget, bahkan aku main pun kayaknya jarang gitu juga, karena aku udah ngebagi-bagi waktu tuh kayak susah gitu. Jadi pas aku masuk aku kayak kayak gini, kayak halo, terus saya kayak Delia iya aku tuh nggak bisa kayak gitu katakan. Jadi kayak aku nggak bisa. Jadi kayak aku harus kenal dulu nih orang kayak gimana, baru aku bisa say hi gitu. Kalau misalnya dari awal nggak interest sama dia, aku nggak kayak nggak say hi duluan gitu. Tapi aku shock banget waktu pas, sangat shock banget. Aku sampai kan harus ngekos ya. Aku sampai bilang sama mamaku tiap hari tuh kayak nggak mau pulang aja, mau pulang. Terus aku sampai minta tolong mamaku,
temenin ke sini dong, temenin di kos dong, karena aku belum berani kan, aku takut juga di kos itu kayak ya gimana, selama ini kan aku sama orang tua aku, terus tahu-tahu aku kaget, aku harus tinggal sendiri di kos, aku harus apa-apa sendiri, cari makan sendiri apa segala macam sendiri, aku ngerasa kayak shock aja gitu, wah gila, aku nggak bisa nerima pas keadaan awal-awal itu sih, jadi aku sering banget nelpon mama aku buat temenin aku di kos, atau bahkan aku nyuruh temen aku yang sering sama aku itu buat nginep di kosan aku, saking setakut itu aku sama dunia perkampusan ini gitu. Sampai sekarang aku ngerasa kayak ya udah, dunia kampus menurut aku memang lebih sulit dibanding dunia sekolah. Jadi pertemanannya pun jauh banget lebih beda. Teman kampus ya cuma sebagai teman aja. Mungkin beda ya kalau aku rasain di beberapa teman-teman aku yang di kampus pun atau yang sekarang dekat pun kita beda departemen atau jurusan, aku sharing sama mereka tuh kayak memang beda. Bahkan ya, aku di departemen pun aku cuma 3 orang doang temenan yang paling deket. Jujur, saking aku shock banget kayak dunia kuliah ternyata kayak gini, aku gak expect gitu, ternyata kayak gini dunia kuliah. Ternyata aku punya teman di luar departemen, itu jauh lebih menyenangkan. Ya departemen itu kan departemen aku fisika ya. Di departemen fisika ini aku cuma 2. Jadi kita cewek-cewek itu cuma berdua aja. Tapi aku punya teman lagi di luar departemen itu dan kita just sharing sama mereka tuh kayak ternyata sama. Culture shock tuh kayak kayak gini gitu kan, nggak mau gitu. Karena yang tadinya aku sangat amat berbaur ya, terus ngelihat dunia perkampusan perkuliahan kayak gini tuh aku ngerasa shock. Udah gitu dunia kuliah di PTN itu sangat amat tinggi gengsi. Iya. Jadi jangan salah, dunia PTN itu nggak gengsian, itu salah. Bahkan ada yang bela-belain ngerengek-ngerengek ke orang tuanya buat beli motor, buat beli mobil, buat beli kendaraan buat mereka buat ke kampus. Itu aku pernah lihat banget. Jadi kayak aku ngerasa dunia kuliah tuh lebih kejam. Kayak ya emang gak sekejam dunia kerja sih, cuman udah dari dunia kuliah aja aku udah ngerasain kayak gini gitu. Kalau shocknya kayak wah parah sih kayak gitu. Jadi aku sampai sekarang pun ya, aku di departemen pun cuma 2 orang doang temen aku. Saking shocknya aku sama dunia kuliah. Nah, kita mungkin dapat fakta-fakta baru nih dari cerita Kak Delia tentang di PTN sekarang. Nah, kalau untuk Kak Alif nih di PTS gimana nih? Mungkin beda. Oke, mungkin kalau misalkan dengar dari Delia itu kayak aku ngerasa beda banget ya kan. Mungkin awal-awal culture shock yang ada karena pas kita masuk di situ kan langsung by Zoom kan, jadi kayak kita nggak pernah tahu bener-bener orangnya tuh nggak pernah lihat kan, banyak juga dari daerah-daerah kan, jadi kayak kok gue ngerasa temenan cuma by Zoom doang yang nggak pernah ketemu. Mungkin itu salah satu culture shock yang aku alamin. Mungkin karena di teknik juga karena banyak cowok ya daripada ceweknya, jadi kayak oke, kayak gue harus sebisa mungkin buat temenan sama siapa aja. Nah pas waktu di sipil juga kan emang kayak tugasnya banyak dan emang ada tugas besarnya juga, jadi sebisa mungkin kayak kita harus bantu satu sama lain nih ya kan. Kalau misalkan sendiri itu aku ngerasa kayak nggak bisa, jadi sebisa mungkin aku banyakin teman-teman, siapa tahu nanti dari tugasnya itu kan bisa kebantu, terus bisa nyelesain tugasnya juga gitu. Terus seiring berjalannya waktu kan lama-lama aku kayaknya offline itu di semester 3-4 nih. Nah di situ baru tuh ketemu teman-teman yang lain, ternyata emang udah satu tujuannya aja gitu, kayak emang bener-bener yang mau kuliah, yang emang ngerjain tugas tuh, ngerjain laporan sampai pagi pun tuh emang bener-bener dijabarin, karena emang kayak nggak bisa nih gue kalau sendiri gitu. Jadi kayak mungkin dari situ emang mengalir gitu aja sih sebenarnya. Kalau teman-teman juga oke-oke aja, mungkin beberapa teman kayak ada yang ya malas-malesan, yang nggak kelas, kayak ya udah kalau misalkan itu maunya dia ya pilihannya dia, kalau kita ya udah ikutin aja apa yang mau kita mau. Dan mungkin masih banyak teman-teman yang lain yang ngedukung juga, kayak oke, nggak ada masalah itu sih kalau dari aku. Nah, dari penjelasan cerita Kak Delia dan Kak Alif ini, kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa prinsip diri sendiri kali ya, lebih ke prinsip diri sendiri dan percaya sama diri sendiri aja untuk dunia kedepannya, untuk jalan kedepannya gitu. Yang terakhir ini mungkin kasih tips dan triks untuk masuk ke
dunia perkuliahan ini gitu loh. Untuk nilainya tuh pas di SMA juga bisa tetap stabil, dan kesan-kesannya buat adik-adik kelasnya sekarang yang akan nonton nanti juga boleh. Oke, kalau aku untuk tips and trik sebenarnya nggak ada ya, karena aku sistemnya kejar kebut semalam, jadi aku nggak bisa mengasih tips and trik. Cuman aku bakal ngasih ini sih, kayak sedikit lah informasi kalau misalkan adik-adik ya, yang atau teman-teman semua yang mau masuk PTN atau yang mau semangat di dunia perkuliahan, aku berpesan aja kalau misalkan kalian jangan bergantung sama ranking. Karena just information, kita punya temen yang bahkan juara umum pun dia nggak masuk PTN. Karena menurut aku itu sangat disayangkan sekali, tapi berpatokanlah kepada diri kalian untuk ngejar apa yang kalian mau. Jadi kalau misalkan kalian mau di PTN, misalkan UI gitu, kalian harus sering-sering ngeliat informasi tentang jurusan atau universitas yang kalian mau gitu. Contohnya kalau misalnya aku di PB, aku ambil jurusan fisika, aku tuh sering banget research kayak di fisika itu nilai mutunya berapa, terus juga daya tampungnya berapa, terus juga aku lihat peluangnya. Jadi nggak yang berpatokan kalau aku ranking, aku bisa masuk PTN, itu nggak banget. Jadi mindset itu yang ngebuat aku jadi kayak udahlah, ranking itu nggak ada papanya, ranking itu cuma angka, tapi untuk pembuktiannya itu kita lakuin sendiri. Jadi aku nggak ngerasa, ya memang aku ditargetkan sama, selalu ditargetkan gitu kalau misalkan apa ya, kayak bagi rapot itu selalu banget ditargetkan untuk ranking kayak, tapi menurut aku dari ranking pun itu aku ngerasa nggak ngebuat aku jadi masuk negeri gitu. Jadi aku memfokuskan ke diri aku kalau aku bisa masuk negeri bukan karena ranking, tapi aku bisa memfokuskan kalau diri aku masuk ke PTN itu karena nilai-nilai aku memang bisa terjangkau di salah satu PTN gitu. Jadi nggak menentukan apapun ranking kalian berapa, juara umum pun kalian berapa, itu tidak mematokkan ya. Walaupun ada dulu Kak Elsa, dulu dia juara umum terus tapi dia masuk IPB juga, itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mindsetnya sekarang kalau misalkan dipatokan dengan ranking dan harus masuk PTN, menurut aku itu enggak. Bahkan ada kok ya teman kita yang nggak ranking dan dia anak bandel gitu kan, maksudnya yang sering madol, tapi dia masuk kok negeri gitu kan, dia bisa membuktikan dia masuk negeri. Artinya kita masuk PTN itu kayak undian, kalau kata Bu Lia tuh selalu undian. Jadi kayak kalau misalkan kalian dikasih rezekinya ya memang di situ ya udah gitu. Tapi rata-rata sekarang ya anak-anak sekarang itu les gitu segala macam itu apa ya, mempertahankan rankingnya segala macam. Padahal itu menurut aku nggak apa ya, nggak memantokkan gitu loh. Terus juga tips selanjutnya kalau misalkan kalian mau masuk PTN, kenapa aku bilang tadi jangan mematokkan ke ranking, karena kalian harus fokuskan ke nilai-nilai kalian. Kalian mau kemana, kalian mau ambil jurusan apa, kalian mau di universitas mana, kalian research bener-bener yang researchnya tuh nggak cuman sekali dua kali, tapi yang sampai terus-terusan gitu loh, yang sering. Karena daya tampung itu setiap universitas tuh kadang suka beda-beda gitu kan. Jadi aku sering banget riset waktu itu kalau di IPB tuh daya tampung segini tuh aku sering banget, dan aku mencocokkan nilai aku dengan nilai rata-rata di IPB di departemen aku itu. Jadi aku sampai lihat di rapat aku, kayak aku lihat nih di semester 1 semester sampai semester 5 itu aku lihat nilai aku yang naik dan nilai aku yang turun atau nilai aku yang sama gitu kan, itu aku lihat. Kenapa aku nggak ngambil kimia? Karena nilai aku di kimia tuh naik turun, aku nggak mau bunuh diri. Ya kan, walaupun itu SNPTN, aku jalur ketua OSIS pun aku nggak mau. Jadi aku mau mengusahakan kalau misalnya itu harus stabil, kalau nggak aku naik terus gitu sih. Terus juga nggak boleh mematokkan kalau misalkan kalian nggak dapat negeri pun kalian nggak kuliah, itu jangan sih, menurut aku penting sih sebenarnya kuliah itu gitu sih kalau kali ini. Oke, mungkin kayak tips dari aku kayak mungkin PTS atau PTN itu sama aja, tergantung dari dalam diri kalian ya. Jalanin aja apapun yang itu yang ada di depan kalian, kayak yang penting fokusin aja apa yang kalian mau. Terus kayak bener kata Delia, nge-research jurusan-jurusan apa aja yang kalian inginkan gitu, yang kalian mau tuh. Kan sekarang banyak banget kan informasi kayak di TikTok, Instagram, YouTube gitu-gitu udah banyak banget yang ngebahas SBM tuh. Menurut aku itu sangat ngebantu banget buat teman-teman kalian sekalian yang buat masuk UTBK atau PTN itu. Jadi kayak sebisa mungkin boleh kepo di sini, kan kepo tuh kayak apa yang ingin kalian mau gitu, kayak misalkan oke nggak nih sama jurusan aku, sama jurusan kita yang mau gitu kan. Jadi kayak pas nanti masuk tuh udah nggak ada yang kayak kok gue ngerasa kayak salah jurusan nih ya kan, kayak ada beberapa yang kayak gitu, tapi kayak
ya udah apapun yang kalian tuh fokusin aja. Terus kayak jangan lupa juga kayak diskusi misalkan sama guru, sama teman gitu. Di tempat les kan banyak. Jadi kayak sekarang udah banyak banget. Jadi kalian jangan malas-malas cari informasi mengenai UTBK dan lain-lain sih. Kalau untuk soal jurusan aku mau nambahin ya. Aku termasuk salah satu orang yang menurut aku ya aku salah jurusan. Ya. Serius, aku beda banget loh. Aku bahkan bisnis. Aku bisnis itu kan manajemen ya harusnya, tapi aku di fisika. Bahkan orang nggak tahu kalau aku kuliah jurusan fisika. Padahal aku bisnis. Ya kayak menurut aku ya udahlah. Ini pembelajaran diri aku kalau misalkan next aku mau lanjut lagi atau misalkan ini aku sesuai dengan diri aku sendiri minat bakat ya harus lebih di garis bawahi. Pokoknya kalau misalnya kalian harus minat itu kalian harus tekunin. Kalau memang nggak itu ya udah nggak usah diambil lah kayak gitu. Ya mungkin saran dari mereka nih, teknologi sekarang udah canggih guys, kalian bisa belajar dari apa aja, jangan berfokus ke ranking juga karena yang penting tuh nilai dari novel yang kalian minati itu sendiri gitu loh. Intinya jangan males-malesan nih anak SMA 1 Bernawati ini ya. Biar bisa kayak Kak Delia sama Kak Alimi. Mereka nih sekarang tahun depan udah lulus jadi Amin. Amin. terbaik. Kumlot ya Allah amin. Ya, Allahumma amin. Kita bisa ngambil amanat dari cerita Kak Delia sama Kak Alimi tadi itu banyak banget. Jadi kalian yang nonton ini jangan cuma dengerin aja, tapi kalian ambil amanatnya, kalian terapkan di hidup kalian gitu. Mungkin sekian untuk podcast kali ini. Makasih Kak Delia, Terima kasih banyak udah diundang. jauh-jauh ke BRW. Kita deket kok, selangkah nyampe. Makasih banget udah luangin waktunya ya. Terima kasih juga untuk para anggota ASIS dan ketua ASIS yang udah ngundang. Aku sangat amat berterima kasih sekali lagi. Jadi aku flashback banget sama kejadian SMA dan terasa ya bersyukur bisa berbagi ini ke teman-teman semua. Ya, oke. Untuk episode kali ini kita akhiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, semuanya.